Halo semuanya, perkenalkan namaku Keira Charleta Putri dari kelas 9A nomor absen 19. Pada video kali ini, aku akan membuat video ekonomi kreatif tugas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Simak videoku sampai habis ya teman-teman. Untuk langkah pertama, kita buat dulu bagian atap dengan ukuran 21,5 cm kali 8,5 cm. Nah, teman-teman bisa ukur menggunakan pensil dan menggaris seperti yang saya lakukan. Dan untuk pemotongannya, sebenarnya opsional bisa pakai gunting ataupun cutter. Tapi saran saya lebih baik pakai cutter karena hasilnya lebih rapi, teman-teman. Nah, seperti ini ya, hasilnya rapi, teman-teman. Oke, sekarang kita buat seperti ini jadi 4. Nah, kita untuk bagian atap itu kita double agar seandainya jatuh atau kenapa-kenapa itu nggak rusak. Jadi dia kokoh. Untuk lemnya, alasan kenapa aku pakai lem tembak itu karena kalau lem kertas ataupun lainnya itu kurang kuat menurut aku. Dan kalau pakai double tip itu bakal boros banget. Jadi alternatif paling bagus itu pakai lem tembak. Tapi teman-teman opsional ya, bisa pakai lem apapun. Selanjutnya aku bakal buat bagian belakang. Untuk bagian belakang ini aku menggunakan ukuran 47 cm kali 25 cm. Nah, nanti untuk yang atapnya itu kan runcing gitu teman-teman. Itu di bagian tengah-tengahnya itu 12,5 cm. Sedangkan dari sisi yang lebar atas ke bawah itu dengan ukuran 7,5 cm. Oke, jadi di bagian ini kita ukur jadi 7,5 cm dan kita tarik garis ke tengah tadi yang 12,5 membentuk segitiga siku-siku. Setelah itu kita potong menggunakan cutter agar membentuk seperti rumah ya teman-teman. Selanjutnya kita buat bagian alas dengan ukuran 28 cm kali 9 cm. Nah, untuk alas ini kita butuh 2 ya teman-teman, untuk bagian atas atau tengahnya itu dan juga untuk bagian bawah. Nah, sama seperti bagian atap kita buat jadi 4. Nah, nanti kita double sama persis sama yang kayak atap tadi. Tujuannya pun sama, biar ini tuh kuat, kokoh gitu. Jadi pas sendal jatuh, ada angin puting beliung, apapun dia tuh kuat guys. Ya begitulah. Oke, selanjutnya kita buat bagian tiang. Untuk bagian tiang ini ukurannya 20 cm kali 1,5 cm. Nah, kalau yang bagian alas dan atap tadi kita tumpuk jadi 2. Untuk bagian tiang ini aku tumpuk jadi 3 ya guys. Tujuannya tuh biar kalau semisal itu kan tiang tuh kan nyangga ya, takutnya kalau nggak kuat itu nanti cuma ditiup aja gitu udah ambruk dia. Jadi lebih baik mencegah daripada sudah terjadi guys, maksudku. Ya begitulah pokoknya ya. Dan jadilah ini tiang yang gembul dan endut ini. Dan selanjutnya kita buat pagar yang kecil dengan ukuran 8,5 cm kali 1,5 cm. Pagar yang kecil ini kita buat jadi 10 ya teman-teman. Atau kalau kalian mau 11 juga boleh, itu nanti pagarnya lebih kayak berdempet gitu. Untuk yang kayak pagar yang panjang atau yang ngelentang itu ukurannya 48 cm kali 2 cm. Untuk yang bagian runcing di pagar kecil ini cuma kira-kira aja ya teman-teman, kalian jiplak aja. Ada salah satu yang udah dipotong, nah itu kalian jiplak aja di yang lainnya seperti ini. Nah kalau udah ya udah tinggal gunting aja kalau kalian capek pakai cutter ya.
Nah selanjutnya kita bikin bagian pagar yang panjang atau yang nyelentang atau nggak tau lah apa bahasanya. Nah itu kita buat di ukuran 48 cm kali 2 cm. Untuk yang kardusnya itu nggak kardus seperti biasa ya teman-teman. Kita pakai kardus yang itu biasa tadi, kita bagi dua, jadinya lebih tipis. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap wrapping atau membungkus. Nah, membungkus ini aku sebenarnya pakai kertas HVS biasa karena yang low budget dan harga pelajar dan juga mudah. Tapi kalau kalian semisal nggak punya, maksudnya males potong-potong nyambung-nyambung, itu kalian bisa pakai kertas yang lebih besar kayak kertas manila ya. Kalau kertas manila pun sebenarnya lebih bagus karena dia lebih tebal. Nah untuk yang bagian kertas nih aku pakai double tip, nggak pakai lem tembak, karena kalau pakai lem tembak itu nanti kertasnya bakal kayak nggak rapi, kayak nemblok gitu. Nah jadi biar bagus maksimal hasilnya kita pakai double tip. Memang lebih lama sih teman-teman. Nah, tapi kalau nanti kita pakai lem kayak lem Povinil dan lain sebagainya itu juga nemblok, jadi aku kurang suka, akhirnya aku pakai double tip aja. Nah kita bolak-balik, setelah di wrapping di bagian depan, kita bagian belakang itu kita kasih lagi biar nggak ada tekstur lipatan teman-teman, jadi kelihatan bener-bener rapi dan bagus, biar nanti nilaiku 100 ya moga-moga aja ya. Nah kita double tip seperti ini. Nah oke, lakukan semua hal yang sama. Nah ini semuanya udah posisi udah aku wrapping atau aku bungkus, langsung aja aku tempel-tempel. Nah kayak gini ya. Mohon maaf ini kecerahan, nggak tahu cahaya ilahinya seperti ini tidak mendukung ya teman-teman. Sudah terlanjur take dan baru tahu, masa mau dipertol lagi. Nah kita ini proses masang tiangnya, aku kira-kira ya tadi teman-teman mungkin sekitar 4-5 cm dari sebelah kanan dan kiri. Nah kita tempel dulu bagian tengah, tapi saranku jangan bagian tengah karena tadi tuh ada kecelakaan di sini. Nah ini tuh mencong-mencong gitu guys, jadi tuh aku bingung banget karena aku nempelinnya tuh kurang atas, sedangkan kalau aku klentek atau aku tarik tuh, nah tuh lihat tuh, itu nanti dia tuh bakal kertasnya tuh sobek. Nah akhirnya demi hasil yang sempurna tadi aku tarik aja tapi pelan-pelan, bener-bener pelan. Tapi ini, nah itu aku perbaiki, nanti aku perbaiki. Oke kita pasang bagian pagar. Bagian pagar itu untuk yang punya aku itu yang di depan itu 6 lalu yang kanan kiri itu 2, lalu nanti kita masukin di bagian dalam ya, jangan di bagian luar. Itu di bagian dalamnya itu yang pagar yang panjang teman-teman. Nah sebenarnya kalau masih posisi gini tuh dia tuh masih letoy-letoy atau masih sangat gak bisa berdiri, butuh disangga gitu, butuh penyangga. Karena kenapa? Karena memang penyangganya itu nanti di bagian pagar yang panjang sama di bagian styrofoam saat kita naruh bunga. Jadi kalau nah ini kita sangga, jadi dia baru ke depan. Nanti waktu kita masukin styrofoam bunga baru dia benar-benar tegak gitu. Oke, nah ini sebenarnya jadinya aku bredel atau nah ini aku naikin ya. Oke, selanjutnya tuh pas pemasangan bunga itu sebenarnya opsional ya teman-teman, sesuka kalian mau bunganya kayak apa dan mau mawar atau apa boleh. Karena kebetulan aku punya usaha buket dan hampers, jadi gampang banget aku buat cari bunga-bunga seperti ini. Ini kita tata dulu aja kayak bagusnya gimana dan gimana, terserah sih teman-teman. Nah ini aku pindah-pindah lagi sampai bener-bener seret. Dan kita tambahin finishingnya tuh pakai lampu. Lampunya itu lampu kayak kecil, lampu hampers atau buket gitu. Itu modenya tuh cetekan, ada 3 mode ya. Ada yang kelap-kelip, ada yang kelap-kelipnya lama, ada yang nyala terus. Nah itu nanti ada tombolnya. Untuk bagian tombolnya itu aku taruh di bagian belakang bunga. Nah ini dia deh hasil akhirnya. Semoga kalian suka ya teman-teman. Untuk Bu Marlita jangan lupa nilai 100.